Bapak Ibu, saya bisa jualan buku yang harganya 30.000, bisa saya jual laku jutaan rupiah, dan itu berulang-ulang karena saya mengerti teori ini. Dua, Pak. Kalau satu kebetulan, kalau dua kebetulan, Pak, gitu. Ibu, mohon maaf Bu, Ibu minuman kesukaannya apa? Air putih. Lebih suka hangat atau dingin? Oke. Saya udah tahu sukanya putih hangat gitu ya. Kalau satu hari nanti mampir ke rumah saya udah bilang sama istri, Nyonya tolong suguhin air putih hangat untuk Ibu. Kami suguhkan di pispot. Pispotnya masih baru sama sekali, grease belum pernah dipakai. Bahkan kalau Ibu takut itu ada kumannya, kami celup dulu di suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu baru kita suguhkan sama Ibu. Masih mau minum nggak? Kasihan istrinya. Kok nggak punya cangkir? Bapak Ibu, meskipun secara logika kita tahu itu steril Bapak Ibu, tetapi ketika perasaan kita terganggu itu kita sudah nggak mau minum lagi Bapak Ibu. Jadi perasaan selalu mengalahkan logika. Itulah makanya mengapa orang jatuh cinta gampang dipengaruhi, orang galau juga gampang dipengaruhi, karena logikanya menjadi menipis Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengubahnya menjadi gambar atau cerita, maka yang bekerja otak kanan kita. Jadi bagaimana caranya? Ini kita karang dulu menjadi cerita, walaupun ceritanya ngawur-ngawuran, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Nggak percaya, mari kita buktikan ya. Ikutin saya. Ada apel. Ayo semua ngomong, ada apel. Ada apel. Bapak Ibu, saya tanya dulu, waktu Anda ngomong ada apel, yang muncul di kepala tulisan APEL atau gambar bulat-bulat hijau-hijau merah-merah? Merah. Bulat. Gambar kan ya Pak Ibu? Ya oke. Biar kita bisa ngajarin anak-anak kita nanti Bapak Ibu ya. Ada apel. Ada apel. Dilempar ke, baca ke sana. Bulan. Dilempar mana? Bulan. Lempar sana ya, lihat sana ya Bapak ya. Bulan jatuh menimpa rumah. Dalam rumah ada komputer. Ibu Ati lihat sana, Dalam rumah ada komputer. Dari komputer keluar kuda. Ceritanya ngapur nggak apa-apa Bapak Ibu. Kuda lari nyandung durian. Durian gelinding kena meja. Di atas meja ada piring. Piringnya jatuh kena semangka. Semangka dibikinlah jadi jus. Dikasih sama tamu. Tamunya yang duduk di kursi. Tamunya bawa uang. Setelah itu suruh bayar dong. Bayarnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai uang. Bayarnya harus sesuai dengan kalau bayar biasanya di mana Bapak Ibu? Kasir. Setelah itu dia jalan. Naik apa? Motor. Nabrak apa Bapak Ibu? Gobrak. Masuk ke rumah sakit. Jatuh cinta sama suster. Punya anak. Anaknya harus sekolah. Kalau sekolah bawa apa Bapak Ibu? Buku tulis. Sama apa? Pensil. Bapak Ibu cukup diulang satu kali, saya jamin Anda akan hafal selamanya Bapak Ibu. Mari kita buktikan ya. Nanti tanpa teks bisa apa enggak gitu ya. Karena sudah berubah jadi gambar, yang bekerja otak kanan kita sekarang, bukan otak kiri kita. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Ada apa? Apel. Dilempar ke bulan. Bulan jatuh menimpa rumah. Dalam rumah ada komputer. Dari komputer keluar kuda lari nyandung apa? Durian kena meja. Di atas meja ada piring jatuh kena Semangka. dibuat jadi Jus. dikasih sama Tamu. yang duduk di Kursi. setelah itu suruh bayar pakai apa? Pakai uang. Uang harus sesuai dengan bayarnya di Kasir. setelah itu dia jalan. Naik apa? Motor. Nabrak apa? Gerobak. Masuk ke Sakit. jatuh cinta sama Susah. terus punya anaknya pergi kemana? Apa? Sama pensil. Semua kejadian netral, tidak ada kejadian baik, tidak ada kejadian buruk, sampai dengan kita memberi arti. Arti yang kita berikan apa akan mempengaruhi emosi kita Bapak Ibu. Saya cerita sama Bapak Ibu, ini kisah nyata beneran. Ada dua wanita baik-baik, terjadi di kota Philadelphia. Malam hari pulang dari nonton Midnight, setelah turun dari taksi, mereka nggak dapat kendaraan sambungan, sehingga jalan kaki, dan ketemu dengan rombongan berandalan, sehingga dua-duanya diperkosa. Bapak Ibu,
Saya tidak peduli apapun agama yang Anda sandang sekarang. Saya tanya sama Anda, adakah kejadian di muka bumi ini yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Berarti kejadian tadi itu atas izin Tuhan juga dong ya? Kalau gitu mungkin nggak Tuhan punya maksud buruk kepada hambanya? So, jadi kejadian tadi baik atau buruk? Netral. Yes, betul banget Bu. Kejadiannya netral. Ketika kita bisa mengambil hikmahnya, maka itu akan menjadi baik. Mari saya lanjutkan ceritanya. Setelah kasus itu Bapak Ibu, dua-duanya depresi berat, sehingga dirawat di sebuah panti rehabilitasi, dibantu sama dokter, dibantu sama pendeta, karena kebetulan keduanya Kristiani, dibantu sama psikolog, dibantu sama hipnoterapis. Malang dalam proses perawatan itu salah satu dari mereka membaca artikel yang di dalam bacaan itu terdapat bahasan tentang bunuh diri adalah salah satu cara untuk menebus dosa-dosa duniawi. Dan wanita pertama ini akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian yang satu bunuh diri Bapak Ibu, yang satu diketatin, dirawat lebih ketat, diajak membingkai ulang. Sudahlah nak, tak usah ngerasa salah gimana-gimana, toh kenyataannya kamu juga tidak menginginkan. Sudahlah nak, tak usah merasa kotor, karena orang lain juga tidak tahu kalau kamu nggak cerita. Sekarang mari kita upayakan gimana caranya kejadian kayak begini tidak boleh terjadi lagi. Oke, wanita kedua ini akhirnya Pak belajar ke Thailand, belajar Thai boxing, mempelajari struktur tubuh pria itu, di mana sih pria itu hanya dengan sekali sekali langsung, sekali langsung. Dan wanita kedua ini sekarang mendirikan sebuah organisasi besar namanya Self Women Defense. Dia keliling dunia mengajar ke kampus-kampus, ngajarin anak-anak remaja, ngajarin para mahasiswa gimana caranya membuat perlindungan diri. Bapak Ibu, saya tanya sekarang, gara-gara diperkosa hidupnya lebih berguna buat dunia atau tidak? Gara-gara diperkosa hidupnya lebih bermanfaat buat orang banyak atau? Kalau gitu kejadian tadi baik atau buruk? Netral lah. Netral. Ya netral Mas. Bapak Ibu, semua kejadian sesungguhnya netral sampai dengan kita memberi arti kepada kejadian itu. Arti yang kita buat apa akan mempengaruhi emosi kita. Emosi kita nanti bakal mempengaruhi respon kita, dan respon kita akan mempengaruhi respon balik semesta raya kepada kita. Dalam keadaan orang terhipnosis, maka gampang sekali dipengaruhi. Bapak Ibu, kalau saya ngomong kondisi hipnosis Bapak Ibu, jangan mikir yang ngeri-ngeri Bapak Ibu, karena setiap hari dengan atau tanpa dihipnosis ada semua terhipnosis. Setiap hari kita memasuki fase alfa sama theta ini. Kapan itu? Ya, ketika Bapak menjelang mau tidur dan ketika bangun dari tidur. Ketika Bapak ngelamun, single fokus Bapak Ibu. Anda pernah nonton sinetron, ada kayaknya marah, Anda ikut kesel gitu pernah? Pernah ikut deg-degan gitu pernah? Kita sudah tahu itu cuma bohong-bohongan Bapak Ibu, tapi kita emosi kita kayak diombang-ambingkan karena filter kita tidak aktif lagi, sehingga informasi gampang banget masuk ke otak bawah sadar kita. Bapak Ibu, inilah yang menjawab mengapa sholat tahajud yang katanya doanya sangat sakti itu harus dilakukan setelah bangun dari tidur, karena pada saat itu ada trans, sehingga doanya menjadi autosugesti ya, sangat banget gitu. Mengapa teman-teman kita yang Kristiani ada doa yang sangat sakti yang dilakukan jam 12 malam, namanya doa novena. Mengapa teman-teman kita yang Hindu dan Buddhism ada namanya meditasi. Semua adalah tentang menurunkan gelombang pikiran. Semua adalah menuju fase alfa dan theta ini.